itu yang disebut dengan eh, penetapan hukum berdasarkan teks dalil. Jadi secara langsung dan mansus dari Al-Quran dan hadis Nabi. Begitu pula upamanya eh, kata Al-Quran seperti hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi. Nah, itu kan langsung disebut oleh Al-Quran, ya, disebut oleh Al-Quran langsung. Kemudian Al-Quranul Karim umpamanya memerintahkan tentang puasa. Kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan, diwajibkan pada kalian puasa. Kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kital, diwajibkan pada kalian kisos, diwajibkan pada kalian. Nah, itu kan semuanya disebut dalil mansus. Dalil yang langsung tertulis dalam Al-Quran. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sab'un minal mubiqat, ada 7 perkara yang membinasakan, menghancurkan, mencelakakan manusia. Yang pertama adalah asyirku, syirik pada Allah. Yang kedua asihru, sihir. Yang ketiga adalah aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya adalah qatlun nafsi, membunuh. Jiwa, ya. Nah, ini disebut dengan dalil-dalil yang qat'i, yang langsung menetapkan halal dan haramnya suatu perkara. Tetapi yang kedua, nah, banyak hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidahnya, berdasarkan kaidah-kaidah. Jadi melalui proses kaidah dulu, tidak langsung melalui eh, teks dalil itu sendiri, karena membutuhkan fikih dan kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, maka disinilah kita yang kedua ini akan membahas tentang qawaid usuliyah al-lugawiyah. Kaidah-kaidah usul fikih yang terkait dengan kebahasaan. Lalu nanti ada qawaid al-lugawiyah, qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah-kaidah fikih. Mari kita pelajari dulu yang pertama, yaitu qawaid usuliyah lugawiyah. Kaidah-kaidah usul fikih dalam aspek kebahasaan. Apa yang dimaksud dengan qawaid usuliyah lugawiyah? Yaitu kaidah-kaidah yang dipakai para ulama dan ahli usul fikih untuk menggali hukum-hukum dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara menganalisis uslub-uslubnya. Apa uslub-uslubnya itu? Uslub ini maksudnya adalah gaya bahasanya dalam bahasa Arab. Lalu mengkaji kaifiat dilalah,
Jadi cara penunjukan makna dalam suatu lafaz dalil. Nah, disebut dengan qawaid usuliyah lugawiyah karena kaidah ini digunakan sebagai standar dalam memahami dan menetapkan hukum syara ditinjau dari segi kebahasaan. Maka muncullah yang disebut dengan kaidah usulin batiyah, karena kaidah ini dipergunakan dalam menggali dan memperoleh hukum-hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci dengan cara menganalisis ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Rumusan kaidah-kaidah kebahasaan terbagi kepada berbagai bentuk karakteristik, baik itu di lafal nasnya, cakupan makna, kemudian penggunaan makna dari segi penunjukan atau dilalah maknanya maupun lafalnya. Maka lafaz itu terbagi. Nah, maka ada pembagian lafaz bahasa Arab. Taqsimul lafzi bi'itibaril maknal maudilahu. Ada pembagian lafaz ditinjau dari makna yang diciptakan untuk lafal. Jadi ada lafal itu terbagi kepada lafaz yang umum dan kepada lafaz yang khusus. Nah, jadi terkadang dalam bahasa Arab ini ada lafaz umum, ada lafaz khusus. Maka itu harus diketahui. Kaidah-kaidah kebahasaan digunakan dalam keumumannya. Apabila dalil itu khusus, digunakan dalam kekhususan. Kalau suatu dalil umum, kemudian adalah yang khusus, maka yang khusus itu mengecualikan tahsis dalil yang umum. Contohnya, umpamanya kita membaca ayat Al-Quran ya. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladhina aman wa amilus salih. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Nah, jadi innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, kalimat innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kerugian. Itu namanya lafal umum. Lafad am, lafdul am. Berarti seluruh manusia siapapun dia. Itu adalah dalam keadaan rugi. Tetapi kemudian di ayat berikutnya dikatakan illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman dikecualikan dari apa? Dari kerugian. Maka artinya kalau orang ingin tidak rugi, orang ingin selamat daripada kerugian, maka dia harus menjadi orang yang mukmin, tapi tidak cukup beriman, tetapi wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, maka ini namanya adalah lafaz am dan khos. Maka lafaz amnya itu tidak lagi berlaku untuk semua orang karena sudah ada yang khusus. Sehingga apabila dikatakan semua manusia rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, maka artinya orang beriman dan beramal soleh adalah sudah terbebas dari kerugian. Tidak akan rugi. Nah, maka lafaz semua manusia rugi secara umum tidak bisa lagi dijadikan dalil. Karena apa? Karena sudah ada pengecualiannya, itu kecuali orang beriman. Nah, ini contoh lafaz yang digunakan, diciptakan untuk yang bersifat umum dan khusus. Begitu pula yang kedua, nah ada lafaz yang digunakan
ditinjau dari segi penggunaannya, bukan dari segi bentuknya. Bukan dari segi bukan dari segi kandungan maknanya umum atau khusus. Tetapi adalah dari segi model penggunaannya. Maka yang pertama tadi lafaz dibagi kepada am dan khusus. Kemudian kepada mutlak dan muqayyad. Kepada amr dan nahi. Kepada yang mustarok. Nah, itu namanya pembagian lafaz ditinjau dari segi diciptakan untuk lafaz tersebut. Ada juga lafaz ditinjau dari segi hakiki dan majazi. Nah, maka lafaz dibagi kepada lafaz hakiki dan lafaz majazi. Atau lafaz sorry dan lafaz kinayah. Terang-terangan atau sindiran. Seloka. Siloka. Jadi ada lafaz yang bersifat umum, bersifat khusus, bersifat mustarok, kemudian mutlak, muqayyad, amr, nahi. Ada juga lafaz yang bersifat hakiki atau majazi, sorih atau kinayah. Nah, maka di dalam mengkaji Al-Quran maupun hadis Nabi harus memahami mana lafaz majazi, mana lafaz hakiki. Umpamanya dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-A'raf. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang beriman, ambillah pakaianmu ketika kamu mau ke masjid. Nah, maka suruhan mengambil perhiasan kalau mau ke masjid. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum. Bawalah perhiasanmu. Inda kulli masjidin, setiap mau ke masjid. Nah, ini lafaz secara dohir mengatakan orang kalau mau ke masjid harus bawa perhiasan. Wahai anak cucu Adam, kalau kalian mau ke masjid, bawalah perhiasan. Ya bani Adam, khudhu zinatakum. Ambil, bawa perhiasan indah kulli masjid setiap kali mau ke masjid. Maka memahami lafaz ini perlu digunakan kaidah. Ini kaidahnya hakiki apa majazi? Masa tiap mau ke masjid harus bawa perhiasan? Nah, maka di sini yang digunakan adalah pendekatan kaidah bahasa, apakah dia hakiki atau majazi. Yang dimaksud bawalah perhiasanmu setiap kali mau ke masjid, maka perhiasan itu kiasan, majaz daripada pakaian. Nah, pertanyaannya kenapa pakaian dikiaskan dengan perhiasan? Sebab salah satu fungsi utama pakaian kan menghiasi diri kita supaya kita rapi, bersih, cakep. Kalau orang tidak berpakaian, ya tidak ada hiasannya. Makanya salah satu fungsi pakaian adalah menghiasi tubuh manusia menjadi baik, menjadi indah, menjadi rapih. Nah, maka perintah bawalah perhiasanmu setiap kali kamu mau ke masjid. Jadi maksudnya adalah hendaklah pakai pakaianmu yang bersih, yang rapi, yang bagus. Setiap kali mau ke masjid, maksudnya setiap kali mau sholat. Bukan hanya sholat di masjid saja. Nah, maka ini mau tidak mau harus menggunakan kaidah hakiki atau majazi. Tidak bisa dipahami secara letterlek saja. Inilah kaidah kebahasaan, yaitu pembagian bahasa kepada hakiki dan majazi, kepada sorih dan kinayah. Maka terkadang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat ketika membahas suatu lafaz ini maksudnya kepada hakiki atau majazi, kepada sorih atau kinayah, jelas atau sindiran. Yaitu apa? Kalau diartikan secara hakiki, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman, tidak tepat. Umpamanya ambillah
perhiasanmu kalau mau ke masjid. Akhirnya orang berlomba-lomba tiap mau ke masjid bawa perhiasannya. Yang punya emas bawa emasnya, perak bawa peraknya. Mutiara, berlian dibawa. Tiap mau sholat ke masjid dibawa. Nah, tentu bukan begitu maksudnya. Tapi bawalah maksudnya pakailah perhiasanmu, maksudnya bajumu yang bersih, rapi. Ini menerangkan wajib menutup aurat. Bukan hanya menutup aurat, tapi juga harus indah, harus rapi. Maka berpakaian dalam Islam memiliki filosofi, yaitu selain menutup aurat adalah untuk kerapihan, keindahan, kecantikan, ketampanan. Maka tidak cukup orang memakai pakaian asal nutup aurat, memahami dahan, estetika. Nah, inilah cara dalil dengan kaidah bahasanya. Makanya wajib mempelajari bahasa Arab dari apa itu hakiki, itu majazi, apa itu sori atau kinayah. Contoh yang lain adalah seperti firman Allah Ta'ala dalam bab wudu, ya, di antara bersentuh kuntum mardo wa ala safarin au ja'ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kalian sedang sakit atau pulang dari WC atau menyentuh wanita. Nah, kalimat menyentuh wanita awala mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Apakah itu mananya hakiki atau majazi? Kalau hakiki asal bersentuhan batal. Maka seorang ayah menggendong anaknya masih kecil, perempuan, tersentuh batal. Seorang ibu bersentuhan dengan anak laki-lakinya, batal wudunya. Seorang suami dengan istrinya bersentuhan, batal. Nah, ini kalau dimaknakan secara hakiki. Arti letterleknya hakikinya. Tetapi sebagian ulama memahami disitulah makna majazi, kiasan, kinayah. Yaitu bahwa yang dimaksud bersentuhan itu bukan sembarang bersentuhan. Tetapi maksudnya bercampur suami istri, maka wajib bersuci, yaitu mandi. Kalau tidak ada, baru bertayamum. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan kaidah-kaidah kebahasan di dalam menetapkan hukum, dalam berdalil. Begitu pula pembagian kebahasaan, ya, dari aspek wuduhud dalalah, kejelasan maknanya. Maka suatu lafaz ada yang maknanya itu jelas sekali, wadih, ada yang maknanya itu adalah samar, khofi. Maka nanti di dalam pembahasan kajian tentang lafaz-lafaz itu ada yang lafaznya wadih, sorih, ada yang lafaznya itu adalah bersifat gumud atau khofi, samar. Maka ada istilah muhkam dan mutasyabih. Maka begitu pula Al-Quran, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Suatu lafaz di dalam bahasa Arab, ada yang sekali didengar langsung paham maksudnya. Ada yang perlu diteliti, dikaji. Ada yang perlu diuraikan sedetil mungkin. Nah, itu membutuhkan kaidah-kaidah kebahasaan. Maka di dalam hal lapaz-lapaz dalil itu perlu penelitian, maka itu ada pembahasan tentang dalalatul alfad, penunjukan suatu lafaz. Dalalatul lafzi, penunjukan suatu lafaz. Seperti apa itu? Maka itu ada 4 tingkatan. Nah, jadi untuk memahami suatu dalalah, dalil, penunjukan suatu lafaz, itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama disebut dengan dalalatul ibaroh. Nah, jadi ada dalalah ibaroh. Memahami suatu dalil itu langsung dari redaksinya. Itu namanya dalalatul ibaroh.
Ada dalalatul isyarah yang kedua. Dalalah isyarah itulah pengambilan dalil dari isyarat-isyaratnya. Tidak langsung. Kemudian ada dalalatun nas. Pengambilan dalil dari nasnya. Dan yang keempat disebut dengan dalalatul iqtida. Atau disebut dengan iqtida'un nas. Yaitu pengambilan dalil dengan pendekatan iqtida. Keniscayaan. Jadi ada dalalatul ibarah, dalalatul isyarah, ada dalalatul nas, dalalatul iqtida. Itu ada 4 tahapan. Ini memang membutuhkan rincian yang jelas. Tapi paling tidak kami begitu saja. Tetapi harus menggunakan kaidah-kaidah kebahasaannya. Umpamanya kalau kita baca dalam Al-Quran, ada ayat umpamanya tentang larangan Allah Subhanahu wa taala menikahi kaum wanita. Kalimatnya hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian ibu-ibumu. Di ayat yang lain hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepadamu bangkai. Nah, coba perhatikan. Coba apa bedanya? Kalimat apa yang harus ada dalam hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu bangkai, dengan ayat hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepadamu ibu-ibumu, wabanatukum, anak perempuan. Coba siapa yang bisa memberikan tanggapan dari 2 kalimat itu? Sama-sama hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu ibumu, dengan hurrimat alaikum al-maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Apa yang dimaksud diharamkan bagimu ibumu, diharamkan bagimu bangkai? Ada yang bisa menjelaskan? Ilham bisa membedakan kalimat hurrimat ummahatukum dengan hurrimat alaikum maitatu. Apa Ilham? Coba Ilham Gutawa. Buka Ilham. Apa bedanya hurrimat alaikumul maitatu dengan hurrimat alaikum ummahatukum? Diharamkan kepada kalian bangkai dan diharamkan kepada ibumu. Ada yang bisa menjawab? Ini Ustadz, nggak ada yang ini. Kalau yang nggak ada yang berani menjawab. Apa yang ya, kalau yang hurrimat alaikumul ini terhadap ibu gitu, cuma masuknya terhadap perbuatan gitu, Ustadz, larangan ummahatukum perbuatan. Itu maksudnya larangan ini dalam bentuk perbuatan gitu, Ustadz. Yang satunya bangkai kan, Ustadz? Haram apa maksudnya di situ? Iya, perbuatan menikahi ya. Ini menikahi ibu. Kalau yang satunya dalam bentuk ini makanan konsumsi. Iya. Itulah maksudnya perlu memahami kaidah bahasa. Ketika dikatakan diharamkan bagimu ibu-ibumu, maka di dalamnya ada kalimat yang dibuang. Hurrimat alaikum nikahu ummatikum. Atau zawaju ummatikum. Diharamkan pada kalian
mengawini, menikahi. Betul kan? Jadi yang dimaksud Ya, Ustaz. diharamkan bagimu ibu itu, yang dimaksud diharamkan bagimu ibumu, anak laki, anak perempuanmu, adik perempuanmu, kemudian nenek perempuanmu, itu maksudnya haram apa? Haram an-nikah. Sedangkan hurrimat alaikum al-maitatu, diharamkan bagimu bangkai, berarti haram apa di situ? Haram memakan. Hurrimat alaikum aklul maitati. Haram bagi kalian memakan bangkai. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita mengetahui adanya kalimat yang dibuang tadi? Kalau yang ini hurimat kepada ibumu artinya diharamkan nikah. Yang kedua, hurimat alaikumul maitatu diharamkan makan. Ini diambil dari kaidah namanya dalalatul iktido atau iktidoun nafs. Tuntutan dari suatu lafaz. Karena kalau tanpa lafaz tersebut, makna tersebut disisipkan, jadi hilang maknanya yang jelas. Haram bagimu ibumu, maksudnya haram apa? Haram dimakan, memang ibu haram dimakan. Nah, tentu saja ke ibu bukan haram dimakan, maksudnya haram menikahi. Adik perempuan haram menikahi. Saudara ibu perempuan atau bibi haram menikahi. Paman atau uwa perempuan dari bapak haram dinikahi. Maka kalimat hurimat di dalamnya mengandung hurimat aklu, haram makan. Nah, gitu. Sedangkan hurimat alaikumul maitatu itu adanya haram makan, sedangkan kalau hurimat alaikum ummatukum haram menikah. Nah, memasukkan kalimat yang tidak tersebut dalam Al-Quran tadi, Al-Quran kan tidak menyebutkan haram menikah atau haram makan. Maka itu namanya dalalatul iktido. Upamanya di di ayat yang lain Allah firmankan, Fas'alul qaryata allati kanat hadyatal bahri. Fas'alil qaryata allati kanat hadyatal bahri. Tanyalah oleh engkau wahai ayah, yaitu Nabi Yakub, tentang al-qaryah, suatu negeri. Was'alil qaryata, tanyalah negeri itu. Pertanyaannya, negeri bisa ditanya apa tidak? Tidak bisa ditanya, yang tanya itu penduduknya. Maka dalam kalimat pas'al qaryata, tanyalah negeri itu, maksudnya tanyalah penduduk negeri itu, ahlul qaryah. Nah, maka adanya kalimat yang perlu disisipkan itu karena redaksinya menuntut begitu, namanya iktidoun nas. Nah, begitu. Jadi dalam bahasa itu ada kaidah kaidah. Tanpa memahami kaidah-kaidah, seseorang bisa menyimpang, menyeleweng dari. Nah, ini namanya adalah qawaid lugawiyah. Jadi kaidah lugawiyah itu banyak. Satu, tentang umum. Dua, tentang khusus. Tiga, tentang mujmal. Keempat, tentang mujmal muqayyad. Kemudian keenam, tentang lafaz mustarak. Yang satu memiliki arti banyak. Kemudian amar dan nahi, perintah dan larangan. Lalu tentang jama, tentang majaz dan kiasan. Majaz dan kiasan. Lalu kemudian tentang hakiki dan majazi. Lalu tentang kejelasan suatu lafaz maksudnya dengan tidak jelas. Yang muhkam dengan mutasyabih. Yang mutasyabih masih samar-samar, yang muhkam sudah jelas. Nah, ini semuanya disebut dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi sebelum suatu ayat Al-Quran atau hadis Nabi dipahami, ditafsirkan, harus diketahui dulu gaya bahasanya yang mana ini dipakai. Begitu.
Disebutlah kaidah lugawiyah. Nah, lalu yang kedua, qawaid fiqhiyah. Harus memahami kaidah-kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah ini banyak sekali, ya. Tetapi seluruh kaidah fikih itu kembali kepada 5 kaidah fikih yang termasyhur, yang terkenal, yang pokok. Maka disebut dengan qawaidul khamsah, 5 kaidah pokok fikih. Qawaid asasiyah. Nah, disebutnya kaidah-kaidah asasi. Kaidah-kaidah kuliah. Sekali lagi catat oleh antum, dalam fikih itu ada 5 kaidah-kaidah asasiyah. Atau disebut dengan qawaidul khamsah, kaidah yang 5. Disebut juga dengan qawaid kuliah, kaidah-kaidah yang bersifat umum, bersifat universal. Nah, tadi telah belajar tentang kaidah bahasa. Apa itu majaz, apa itu hakiki, apa itu mujmal, apa itu muqayyad, apa itu umum, apa itu khusus, apa itu nahi, apa itu amr. Nah, lalu kita memasuki kaidah-kaidah usul kaidah-kaidah fikih, bukan kaidah usul, kaidah fikih. Ada 5 kaidah fikih yang pokok disebut qawaidul khamsah. Atau disebut dengan qawaid al-kulliyah. Disebut dengan qawaid al-asasiyah. Itu sama saja. Disebut kaidah kuliah karena ia bersifat menyeluruh, kaidah kuli. Yang kedua disebut kaidah asasiyah karena dia sangat bersifat prinsip mendasar yang daripadanya bercabang-cabang. Disebut juga dengan qawaidul khamsah, kaidah yang 5 karena memang 5 prinsip. Nah, apa kaidah fikih yang 5 yang pokok ini? Ini yang wajib antum ketahui. Kaidah pertama, dia akan catat, kaidah fikih yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Saya ulangi, karena wajib dihafal dan dipaham. Kaidah fikih pokok yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasid. Apa arti al-umuru bimaqasidiha? Artinya adalah setiap perkara berdasarkan tujuan-tujuannya. Al-umuru, setiap perkara, bimaqasidiha, tergantung maksud-maksudnya. Ini kaidah pertama. Nanti kaidah ini akan diuraikan dan contoh-contohnya. Penting, ya. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Kaidah yang kedua adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Perkara yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan yang ragu. Perkara yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan yang ragu. Ketiga, kaidah pokok itu la dororo wala diroro. La dororo wala diroro. La dororo wala diroro. Tidak boleh menyusahkan dan tidak boleh disusahkan. Kaidah yang ketiga ini la dororo wala diroro, tidak boleh menyusahkan dan tidak boleh disusahkan. Apa maksud dan contohnya nanti, ya. Keempat, al masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah tajlibut taisir. Apa arti masyaqqah tajlibut taisir? Al masyaqqatu, setiap kesusahan, tajlibut taisir, membawa kemudahan. Ini penting, kaidah yang keempat. Al masyaqqah tajlibut taisir. Kemudahan, kesusahan membawa kemudahan. Terakhir, yang disebut dengan kaidah induk atau kaidah kuliah, kaidah induk yang kelima adalah al-adatu muhakkamatun. Adat itu jadi pertimbangan hukum. Adat itu jadi pertimbangan hukum.
Oke. Ini disebut dengan kaidah-kaidah. Maka banyak sekali hukum-hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan kaidah ini, ya. Ini kaidah yang 5, al-umuru bima qasidiya. Perkara itu tergantung niatnya. Al-yakinu la yudalu bisyak. Yang yakin tidak ragu, yang yakin tidak hilang dengan yang ragu. La dororo wala diroro. Tidak boleh menyusahkan dan tidak boleh disusahkan. Kemudian al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa jadi dasar hukum. Oke, saya sebelum lanjutkan takut antum tidak mencatat nih. Saya ingin mengulangi. Coba ulangi lagi sama seorang di antara kamu 5 kaidah ini dengan baik sebelum kita membahas satu-satu contoh penerapan kaidahnya. Siapa yang relawan membacakan? Ilham. Saya Ustad. Betul. Baginda. Siapa itu? Kok tulisannya Baginda? Anwar Ustad. Anwar. Tahu Silakan. saja saya tahu aja. Ya, langsung. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Berurutan atau dari pertama dulu? Oh. Apa ya pertama ya? Tuh, La dorora wala diror Ustad ya. al-umuru bima qasidiha. Al-umuru bima qasidiha. Kedua. Baru yang tadi Ustad ya. Al-masyaqqatu teh. Antum nggak catat jadi nggak berurutan. Al-umuru bima qasidiha yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Artinya apa? Keyakinan yang la yuzalu bisyak, yang tidak Yang yakin itu tidak bisa gugur dengan yang ragu. ya, tidak bisa gugur dari yang ragu. La dororo wala diroro. Yang keempat, yang ketiga. La dororo wala diror, tidak ada bahaya yang membahayakan. Keempat, Al-masyaqqatu tadi ya. Tajlibut taisir. al-masyaqqal tajlibut taisir artinya apa? Kesusahan mendatangkan kemudahan. Ya, terakhir. Oh, lupa Ustaz yang terakhir Ustaz. Al-adatu muhakamatun. Anwar catat ya. Nah, Kalau nggak Ustaz, catat ya lupa. anak ngapal tadi Ustaz. Ya. Coba perhatikan lagi yang lain. Saya ulangi lagi. 5 kaidah ini pokok karena ini akan jadi bahasan kita bagaimana menetapkan hukum dengan kaidah. Kalau kaidahnya tidak paham, nah tadi telah dibahas kaidah itu ada kaidah kebahasaan, kaidah lugawiyah, ada kaidah fikhiyah. Ini namanya kaidah fikhiyah, kaidah fikih. Kaidah fikih itu banyak sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan kaidah. Tetapi semua kaidah itu kembali kepada 5 kaidah pokok, kaidah asasiyah. Ini disebut dengan qawaid asasiyah. Kaidah pokok. Apa kaidah pokok? 1, al-umuru bima qasidiya. Setiap urusan tergantung maksudnya. Yang kedua, al-yakin la yuzalu bisa. Yang yakin tidak kalah dengan yang ragu. Yang kedua, tidak boleh susah dan tidak boleh Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir, boleh disusahkan dan tidak boleh menyusahkan. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Dan yang kelima, al-adatu muhakkamah. Oke, nah sekarang kita lihat penerapan kaidah pertama, al-umuru bima qasidiha. Perkara-perkara itu tergantung maksudnya, tergantung tujuannya. Di segala perkara, hukumnya itu tergantung tujuan. Oke, pertanyaan saya pertama adalah, apa dalil yang dijadikan kaidah ini? Bahwa perkara itu tergantung maksudnya, tujuannya. Ada yang bisa memberikan dalilnya? Apa dalil dari kaidah ini? Pengambilan kaidah ini dari dalil mana? Kan kaidah diambil dari dalil. Untuk menerapkan suatu hukum diambil kaidah dari dalil karena tidak bisa langsung ke dalil begitu. Apa coba? Dalil dari kaidah al-umuru bima qasidiya. Apa dalilnya? Ada yang bisa nggak? Apa Ustaz bisa diulangi Ustaz? Agak macet-macet tadi. Dalil dari al-umuru biniat Ustaz. Betul. Jadi dalil dari al-umuru bima qasidiha adalah innamal a'malu binniyat.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kaidah al-umuru bima qasidah itu diambil dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu ada ayat Al-Qur'an yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Coba sekarang perhatikan praktek dari kaidah ini. Ini harus dipahami. Hukum yang diambil dari kaidah, bukan langsung dari dalil. Nah. Contohnya gini. Kalau seseorang atau orang itu langsung aja, Ustadz mengambil seekor ayam milik Ustadz. Lalu Ustadz menyembelihnya. Kemudian dengan tujuan, dengan niat, ingin tasyakuran kita sudah mau selesai. Karena gedung Ustadz motong kambing, motong ayam, motong sapi untuk bertasyakuran. Diundanglah tetangga, teman, kamu diajak makan. Maka pertanyaan Ustadz, sah dan halal nggak sembelihan ayam, kambing, kemudian sapi tersebut yang Ustadz lakukan? Sah atau tidak? Jawabnya pasti sah, ya kan? Oke, jawabnya sah. Lalu, masih Ustadz juga ini. Ustadz ngambil ayam itu sapi. Ayam, atau seekor kambing, atau seekor sapi. Ustadz bawa itu ayam itu ke bawah jembatan yang baru selesai diresmikan. Ini jembatan biar kuat, biar kokoh, tidak roboh, tidak jebol kalau banjir. Maka Ustadz potongkan seekor ayam, potongkan seekor kambing, potongkan seekor sapi. Dipotong, darahnya disiprat-siprat ke jembatan baru itu. Kepala kambingnya atau kepala sapinya ditaruh itu di pondasi jembatan tersebut. Agar jembatan itu menjadi kuat atau kokoh. Nah, pertanyaan Ustadz, halal apa haram itu? Sembelihan Ustadz, ayam, kambing, sapi tadi. Halal apa haram? Citra. Menurut Citra, halal apa haram? Haram Ustadz, karena perkaranya tadi tentang menyembelih itu bertujuan. Menurut Ilham, haram. Kenapa haram? Iya, karena perkara menyembelih tadi bertujuannya. Nah, pertanyaannya gini, itu kan yang motongnya sama Ustadz. Yang motongnya sama Ustadz. Ayamnya punya Ustadz juga. Kenapa yang satu halal, satu haram? Kenapa? Penyebabnya apa? Karena tujuannya berbeda. Karena berdasarkan apa tadi? Berdasarkan kaidahnya. Apa kaidahnya? Al-umuru bima qasidiha. Kaidahnya apa tadi? Al-umuru bima qasidiha. Karena itu perkaranya sama. itu dalilnya. Al-umuru bima qasidiha. Iya. Itulah. Perkaranya sama, perbuatannya sama, tapi hukumnya sama apa beda? Beda. Hukumnya jadi beda. Kenapa jadi beda? Karena beda tujuannya. Maka kaidahnya apa? Al-umuru bima qasidiha. Oh. Begitu pula Ustadz contohkan, kamu kuliah di STAIPI Jakarta, Ilham kuliah, Anwar kuliah, Rifki kuliah, Citra kuliah, Muhammad Alif kuliah. Semuanya kuliah. Tapi apakah semuanya sama dalam hal memperoleh pahala? Apakah semuanya sama dalam memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Sama apa tidak? Ayo jawab. Ayo siapa yang jawab? Ya, Alif.
Beda. Apa yang membedakannya? Hah? Ya, yang membedakannya niatnya, yang membedakannya tujuannya. Nah, tujuan itu bukan oleh niat. Ada yang tujuannya memang benar-benar ingin kuliah, mendapatkan ilmu, ada. Maka pahalanya pun dari Allah akan memperoleh ilmu dan pahala yang besar dari nuntut ilmu. Mungkin ada yang niatnya bukan nuntut ilmu, nuntut jodoh, nyari jodoh. Kalau siapa tahu nih, saya ada calon jodohku yang tepat. Maka setelah dapat jodoh pasti berhenti itu kuliahnya, ya kan? Tapi kalau niatnya kuliah di tengah jalan dapat jodoh, ya kuliahnya pasti terusin. Nah, maka setiap orang, walaupun mengerjakan perbuatan yang sama, bisa beda-beda itu hukumnya, pahalanya, ganjarannya, sesuai dengan apa? Maksud-maksudnya. Maka al-umuru bimaqsid. Ini pentingnya nih memahami kaidah. Maka kamu menghadapi apa saja, kasus apa saja, tinggal masukin ke kaidah. Nah, ini masuk kaidah yang mana nih? Nah, ini masuk kaidah al-umuru bimaqsidiha. Oh, berarti orang tersebut hukumnya boleh atau tidak boleh. Dari mana kita mengetahui boleh tidak boleh? Dari kaidahnya. Kaidah itu dari mana? Kaidah itu dari dalil. Ini yang disebut dengan menghukumi, menetapkan hukum berdasarkan kaidahnya. Paham, Tum? Insya Allah. Insya Allah paham. Ya. Al-umuru bimaqsidiha. Setiap perkara tergantung tujuannya. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Kalau seorang suami, ya, itu berkata kepada istrinya, umpamanya, ya toliqah, ya toliqah, ya toliqah. Toliqah itu kebetulan nama istrinya, ya, namanya toliqah. Apa arti toliqah? Artinya cerai, yang dicerai, yang diceraikan. Nah, seorang suami memanggil istrinya, ya toliqah, ya toliqah, ya toliqah. Wahai cerai, wahai cerai, wahai cerai. Kalau si suami itu meniatkan menceraikan istrinya dengan kata-kata itu, maka jadi cerai. Karena dia memanggil toliko niatnya mencerai. Udah kamu aku ceraikan. Aku ceraikan. Diniatkan mencerai. Manggilnya ya toliko. Ya toliko. Tapi kalau dia hanya niatnya manggil saja, manggil namanya saja, namanya toliko. Ya toliko. Maksudnya istrinya namanya toliko. Maka tidak cerai. Karena tujuannya yang satu manggil, yang satu menceraikan. Begitu. Al-umuru bimaqsidiha. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada orang yang mengatakan, saya kafir, saya murtad. Dia diampuni dosanya. Seperti Ammar bin Yasir ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mu'minun. Mutmainun bil iman. Orang yang dipaksa tapi hatinya tetap dalam keimanan. Sedangkan kalau orang sengaja mengatakan, saya murtad, saya kafir, niatnya memang mengingkari Islam. Maka itu menjadi apa? Menjadi murtad, orang tersebut haram. Begitu pula orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Tidak semuanya hukumnya sama, berbeda. Ada orang meninggalkan sholat karena ia berpendirian, berkeyakinan bahwa sholat itu nggak ada gunanya. Sholat itu mubadir. Sholat itu bukan ajaran syariat. Sholatnya jadi kafir, jadi murtad. Ada orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan saum, atau zakat, haji. Tetapi dia hatinya yakin bahwa sholat itu wajib, saum itu wajib, zakat itu wajib. Tapi dia masih berat, dia masih tergiur oleh hawa nafsu, dia masih tergoda oleh syahwat, kemaksiatan. Maka dia tinggalkan sholat itu, tinggalkan puasa itu, dengan di hatinya tetap merasa wajib dan merasa dosa karena meninggalkannya.
maka orang itu tidak murtad, tidak kafir, dia tetap muslim. Tuh. Walaupun sama-sama ninggalin sholat. Tidak bisa orang melaksanakan sholat dan meninggalkan sholat, hukumnya sama, berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Al-umuru bima qasidiha. Urusan itu tergantung niat-niatnya, tujuan-tujuan. Nah, maka inilah perlunya memahami dalil, juga memahami kaidah. Kaidah-kaidah dalil yang dengan kaidah itu jadi tepat menerapkan hukum. Siapa orang yang dihukumi dengan suatu hukuman? Apa muslimkah, apa munafikkah, apa murtadkah, apa dosa atau tidakkah? Nah, itu semuanya terkait dengan al-umuru bima qasidiha. Urusan-urusan itu tergantung maksud-maksudnya. Saya kira pembahasan cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, cukupkan sampai di sini. Saya ingin memberi kesempatan kepada antum semua. Kita berdiskusi dulu, berdialog. Waktu kita kan sampai 10.40 ya. 10.50. Saya ingin mendengar kita membahas. Jadi pembahasan tuntas satu pasal dipahami dengan baik, didiskusikan, dipahami, dipraktekkan. Itulah tujuan istinbat. Nanti kaidah yang lain lagi, yang 4 lagi banyak. Ini dari al-umuru bima qasidiha ini masih banyak. Nanti melahirkan kaidah yaitu maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maksud suatu ucapan tergantung kepada orang yang mengucapkan. Ada orang yang menyebut, hai buta, itu dosa karena niatnya menghina. Wahai pincang, upamanya jadi dosa karena dia niatnya menghina. Tapi kalau ada orang, wahai buta, yang namanya si buta. Atau pincang, namanya si pincang. Nah. Atau ada orang namanya gobi, wahai gobi, namanya gobi. Tujuannya manggil. Tapi kalau menghina, wahai gobi, gobinya kan goblok. Nauzubillah. Gobi artinya adalah bahlul, bodoh. Maka orang mengucapkan suatu lafaz bisa dosa, bisa tidak. Bisa baik, bisa buruk. Karena tergantung niatnya. Oke, kita buka pertanyaan sampai pukul 10.50. Silakan, ada pertanyaan? Betul, silakan. Ya, betul. Hmm. Penghuni neraka, ya. Ya, baik. Ini Azam yang bertanya ya? Ya, jazakallah. Itu hadis sahih ya, di antaranya riwayat Imam Ahmad. Jadi dikisahkan apa namanya? Dakhala rajulu fi dakhala rajul jannata fi dubabin wa dakhala rajulun nara fi dubabin. Ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat. Gitu kanlah pada hadisnya. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah? Kok seorang masuk surga gara-gara seekor lalat? Masa murah banget itu lalat? Lalu yang
Satu lagi masuk neraka karena gara-gara seekor lalat. Kok murah banget itu neraka. Seekor lalat menyebabkan dia masuk neraka. Nah, maka oleh Rasul dijelaskan. Adapun yang seorang laki-laki masuk surga karena apa? Karena dia lewat ke suatu kampung. Lalu di kampung tersebut tidak boleh ada yang lewat kecuali suruh berkorban kepada berhala. Nah, gitu. Disuruh naruh korban ke berhala. Maka laki-laki itu berkata, aku tidak punya untuk berkorban. Maka kata penduduk kampung itu, qarrib walau dubaban. Ayo kamu berkurban walaupun seekor lalat. Maka si orang itu pun mencari-cari lalat. Menangkap seekor lalat, ditangkaplah lalat. Lalu lalat itu pun kemudian dipersembahkan kepada berhala. Nah, yang ngikutin upacara, lalu lalat itu dipersembahkan ke berhala itu. Ya masuk neraka, kata Rasulullah. Orang tersebut masuk neraka. Gara-gara seekor lalat itu. Sedangkan yang seorang lagi, ketika diminta oleh penduduk kampung tersebut, kamu mau lewat kampung ini? Ya, boleh lewat. Tapi harus berkurban. Kata seorang tersebut, aku tidak bisa berkurban kecuali hanya untuk Allah. Maka penduduk tersebut membujuk, ayo kurban walaupun hanya seekor ayam. Aku tidak bisa berkurban kecuali hanya untuk Allah. Dipaksalah orang itu, ayo berkurban walaupun seekor lalat. Orang itu mengatakan tidak mau, kurban itu hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya dipukulin lah orang itu. Dipaksa tapi dia tidak mau, akhirnya meninggal. Nah, sampai wafat meninggal tidak mau berkurban ke berhala. Dakhalal jannah, masuk surga. Nah, di sini apa permasalahannya? Kok orang disuruh berkorban yang seekor lalat masuk neraka? Jadi bukan masalah lalatnya, tapi kerelaan orang tersebut menyembah selain Allah. Jadi dosa bagi dia. Tapi kalau dia itu dipaksa, nah, wah saya nggak bisa kurban, akhirnya dipaksa, sampai akhirnya mau digantung, akhirnya mau berkorban dengan lalat, boleh nggak? Boleh. Diampuni oleh Allah Ta'ala orang yang melakukan kekufuran karena diancam jiwanya. Tapi orang yang masuk surga tadi, dia memilih mati daripada mengatakan, walaupun dibolehkan. Nah, jadi berbeda. Yang satu dikategorikan dia masuk neraka karena dengan kerelaannya, keridoannya. Walaupun dia berpikir, masa sih cuma kurban lalat doang dosa? Nah, dia berpikir begitu, menyepelekan dosa, malah jadi dosa beneran. Maka dia diazab oleh Allah. Sehingga dia dengan sukarela mencari lalat, lalu berkurban. Ya dia masuk neraka, diazab. Tapi akal dia menjadi kafir selamanya, menjadi musyrik, kekal di neraka? Ya tidak. Dia masuk neraka sebagai dosa hukuman. Menganggap sepele dosa. Itu poinnya. Nah, menganggap sederhana dan menganggap kecil dosa syirik. Itu maksudnya. Paham tuh? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, jadi kalau orang terpaksa karena diancam keselamatan jiwanya atau harta bendanya atau keluarganya, lalu dia mengatakan kekufuran, dia tidak berdosa dengan kekufuran itu. Karena apa? Maqasidul abdi ala niyatil abdi. Tergantung niat yang mengucapkannya. Al-umuru bimaqasidiha. Urusan tergantung niat-niatnya, tujuannya, kehendak orang yang melakukan itu. Nah, kalau kehendaknya tadi menyelamatkan jiwa, diampuni Allah. Tapi kalau menganggap sepele kepada dosa, ya tetap dosa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Kita masih punya waktu. Berapa menit? Silakan. Jangan lupa nanti isi absen. Ini perjumpaan kita yang keberapa? Yang ke-9 ya. Atau yang ke-10. Karena kemarin diselingi dengan ke-9 ya.
Karena kan kemarin pakai itu kan, pakai UTS ya. Iya, ya. Jadi ini pertemuan yang ke-9 dengan UTS. Ada lagi yang lain? Silakan. Atau dianggap cukup paham? Al-umuru bimaqasidiha. Jadi al-umuru bimaqasidiha kaidah yang sangat penting dengan tujuan itulah. Silakan Sat. Rifki, apa pertanyaannya? Gini Sat. Ya. Dalam niat itu harus diadakan gak Sat? Seperti misalkan kita mau ibadah nih, harus dihadirkan gak seperti niat ikhlas? Enggak di dalam hati. Ya. Tapi harus dihadirkan gak dulu? Misalkan niat mengharap ridha Allah sama mengharap pahala akhirat gitu. Atau memang perbuatan itu sudah mencakup niat gitu. Atau kayak tadi harus dicantumkan niat di dalam hati, ikhlas karena Allah gitu, ridho dalam setiap kegiatan itu. Ibadah. Ya. Apakah niat itu harus dihadirkan, bukan diucapkan di dalam hati? Ya wajib, niat itu wajib dihadirkan, tidak secara otomatis. Karena itu Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ada kitab pertama apa? Babul ikhlas wa ihdharun niat. Bab ikhlas dan menghadirkan niat karena Allah dalam perkataan dan perbuatan yang dohir maupun yang batin. Apa yang dimaksud menghadirkan niat? Niat harus dihadirkan ketika kita mengerjakan sesuatu. Kalau nggak menghadirkan niat itu jadi adat, kebiasaan. Ya kan, kamu mandi, pakaian, nggak pernah menghadirkan niat. Semoga dengan pakaian ini saya mendapat pahala. Bahwa saya berpakaian ini melaksanakan agama. Itu harus dihadirkan di hati kita selalu, setiap saat. Perbuatan, perkataan harus menghadirkan niat yang baik. Ya. Tidak asal jalani saja. Seperti orang mandi karena panas. Apa dia menghadirkan niat? Tidak, aduh, gerah sekali ini jebur aja mandi. Dia nggak menghadirkan niat apa-apa. Arti niat di situ apa? Bukan niat pada amal. Ini salah kaprah. Kalau meniatkan amal, salah kaprah. Nggak ada amal yang tanpa niat. Kecuali orang yang hilang akal, atau orang yang gila, atau orang yang ngigo, yang beramal tanpa niat, tanpa rencana. Jadi yang dimaksud niat sebagai rencana, ada yang niat sebagai ikhlas mengharap ridha Allah. Nah, ikhlas dan mengharap ridha Allah itu harus dihadirkan, nggak bisa ada dengan sendirinya. Antum lapar langsung makan. Di situ ada niat ikhlas karena Allahnya nggak ada. Baru ada apa? Motivasi, baru ada keinginan memenuhi rasa lapar. Adapun mengharap keridhaan Allah dan diniatkan untuk ibadah itu dua hal yang berbeda. Maka disitulah kenapa di dalam beramal tidak wajib mengucapkan niat, tetapi wajib menghadirkan niat. Apa yang dimaksud menghadirkan niat itu? Yaitu niat ikhlas mengharap keridhaan Allah. Maka Imam An-Nawawi menulis dalam awal kitab Riyadhus Shalihinnya itu bab al-ikhlas wa ihdharun niat fi kulli aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ya. Jadi wajib menghadirkan niat karena Allah. Antum belajar, namanya belajar. Berangkat ke kampus. Tidak menghadirkan niat karena Allah, hanya menghadirkan rencana aja untuk belajar. Ya, pokoknya gue belajar ya dah. Berangkat, mau bisa, mau tidak, mau. Nah, tanpa ada tajdidun niat, itu nilai ibadahnya kurang, ya. Nilai ibadahnya kurang. Makanya salah satu fungsi dari niat apa kata para ulama, kalau pensyarah hadis. Jadi pembeda antara adat dari ibadah itu niat. Li'anan niyata tamyizul ibadati anil adat. Di antara faidah dan fungsi niat itu membedakan dari adat. Membedakan ibadah dari adat. Antum mandi gerah loncat ke kolam berenang, udah seger.
Antum mau sholat, punya hadas besar, berangkat ke kolam mandi dengan baik. Nah, tentu beda. Karena yang satu tidak diniatkan untuk ibadah, yang satu diniatkan ibadah. Begitu pula makan kita, minum kita, pakaian kita, sholat kita. Sholat jangan jadi adat, kebiasaan. Paling kalau orang takbir mau sholat. Kalau jam segini pasti duhur. Itu adat. Niat adat. Tapi kalau niat ibadah, niat keikhlasan, dua hal yang berbeda lagi. Saya berangkat ngajar ke kampus, ngantor. Itu adat. Tanggung jawab saya, kewajiban saya sebagai ketua STAIP. Saya harus. Maka amal itu pasti didorong oleh tanggung jawab kebiasaan dan niat ibadah. Maka selain saya berangkat sebagai melaksanakan tugas kewajiban sebagai ketua, tapi juga saya niatkan ikhlas karena Allah. Dua hal berbeda. Maka ketika saya niatkan ikhlas karena Allah, saya dapat 2 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang dihadirkan tadi. Tapi apakah ibadahnya saya kalau ibadahnya, tapi niatnya pahalanya berbeda. Ya. Kalau masalah sama, niat diucapi atau tidak juga sah. Maka kata Al-Qur'an, "Im tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum billah." Tubdu ma fi anfusikum aw tufu ya'lamullah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu mana yang diniatkan ibadah, mana yang tidak diniatkan ibadah, mana yang diniatkan ria, mana yang diniatkan kebiasaan saja. Nah, maka disitulah untuk memperoleh keutamaan amal, harus ikhdarun niat wal ikhlas. Maka ketika antum belajar malas, ngantuk, lelah, maka dimunculkan, ini kan ibadah, saya harus lebih sungguh-sungguh lagi, saya harus lebih kuat lagi. Itulah bedanya menghadirkan niat dengan yang tidak menghadirkan niat. Alami saja, ngalir saja kalau yang tidak menghadirkan niat. Kalau yang menghadirkan niat, dia memiliki motivasi plus, nilai plus. Kalau ini Ustaz, oke, saya kira itu. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak saya mau tutup. Masih ada waktu Ustaz ya, sebentar lagi. Saya bertanya Ustaz. Diberi bonus buat antum 5 menit untuk persiapan materi berikutnya. Cukup ya? Coba Ustaz mau absen dulu ini. Pertama, Ilham. Hah? Boleh, silakan, masih ada. Ini Ustaz, kan niat saum Ramadan itu wajib kan? Niat saum Ramadan itu wajib kan Ustaz? Kalau kita menjalankan saum Ramadan karena rutinitas, itu gimana Ustaz? Tidak menghadirkan niat ikhlas karena Allah ketika melaksanakan saum Ramadan. Betul. Kan saum Ramadan karena kalau melaksanakan puasa karena rutinitas saja tidak ikhtisaban, ya tidak akan memperoleh pahala menghapus semua dosa setahun terdahulu. Hadis kan mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang melaksanakan puasa karena dasar iman dan karena mengharap keridhaan Allah, jelas kan ihtisab. Menghitung-hitung, mengharap-harap, menunggu-nunggu pahala dari Allah, bukan ya kita mah jalani aja lah urusan pahala dari Allah. Kita mah sebagai muslim kan memang harus puasa, gitu aja. Hanya melaksanakan ketaatan. Dia sudah gugur kewajiban saumnya. Sudah selesai dia melaksanakan puasa. Tapi apakah pahala seperti Allah? Allah yang Maha tahu niat dari orang tersebut. Beda dengan orang yang
begitu datang saum Ramadan, wah hatinya luar biasa optimismenya. Ya Allah, semoga dengan saum Ramadan ini menjadi bagian dari pembuktian amal solehku, imanku kepadamu ya Allah. Lipatkanlah pahalaku ya Allah, kuatkanlah saumku, jadikanlah bekalan bagi hidupku di dunia dan akhirat. Nah, itu lain kan, berbeda. Nah, makanya ditekankan oleh hadis Nabi, imanan. Selain dasarnya iman, ihtisaban, mengharap kepada Allah, ikhlas. Kalau cuma kebiasaan, cukup iman saja. Ya, kita imanilah wajib puasa. Udah aja gitu. Apalagi kalau maka yang membedakan orang dapat pahala puasa dan yang tidak mendapat, yang satu meniatkannya mengharap kepada Allah, yang satu meniatkannya diet sajalah. Yang penting kita jadi ringan tubuh, jadi kurus, tidak terlalu gemuk. Jadi itu menunjukkan dia hanya karena adat saja, bukan karena niat ibadah yang benar-benar yang mengharap kepada Allah. Maka itulah perlu ikhbarun niat, menghadirkan harapan ketika kita beramal. Ihtisaban tuh hadirkan niat kita dalam amal, harapan apa yang kita peroleh dengan beramal itu. Meraih kecintaan Allah, menunaikan cinta kita pada Allah, meraih keriduan Allah, menunaikan ridho kita kepada Allah, menunaikan ketaatan kita, dan mengharap balasan yang sebaik-baiknya bagi kita di akhirat kelak. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Baru pembahasan tentang kaidah-kaidah lugawiyah dan kaidah fikih satu, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Nanti antum bisa belajar bagaimana mengembangkan al-umuru bimaqasidiha ini dalam praktek. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.